Ibu Tati yang saya hormati, para pengurus Majelis Taklim Al-Ibadah yang berbahagia. Sudah diperkenalkan, nama saya Fatullah. Saya orang Betawi asli, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian. Kebiasaan Bapak itu dia, Pak. Kalau ingat begini, saya ingat almarhum ibu saya. Ibu saya itu pengurus dan ketua majelis pengajian juga. Jadi dia membina satu kampung, Bapak Ibu. Bapak siapa ibu sekalian. Jadi jamaahnya sampai ada 250. Alhamdulillah walaupun beliau sudah wafat, ada yang ngurusin gitu ya. Walaupun tak sebanyak dari awal. Awalnya ibu saya itu guru ngajar ya, ngaji biasa aja, ngaji huruf lah kalau dibilang. Nah, bapak saya guru agama di SMP. Saya juga asalnya guru, ibu sekalian. Saya dulu lulusan dari IKIP. Tahu IKIP apa? Ikip. Saya nyebut IKIP itu ada sejarah. Biar gaya ya. Ibu-ibu sekalian, ketika saya mulai bawa perempuan suka jalan sama wanita, ibu saya itu manggil. Ibu itu masuk ketat orangnya. Ketemulah dari ibu saya, ditanya gini. Oh, nggak keluar ya? Oke. Ditanya begini. Ubi dengar dulu udah bawa cewek, dia bilang gitu. Kalau udah gini nggak lama lagi. Dia nggak permasalahkan pasangan saya siapa, yang penting perempuan gitu. Karena gini, nenek saya mengharuskan saya harus punya jodoh orang Betawi lagi gitu. Kalau ibu saya enggak gitu ya. Nah kebetulan berseberangan lah gitu. Saya cerita ada nih, cuman bukan orang Betawi, maaf nih. Karena kalau saya ke orang Betawi bawanya baru kenal sedikit. Orang tuanya tanya kapan dikawin gitu bu, nah, saya belum siap, saya bilang gitu, belum siap, memang begitu modelnya. Udah lama-lama akhirnya nggak jadi ketemunya ya, ini orang Jawa. Emang kenapa? Gini, lu kan ngajar udah berapa tahun ngajar? 6,5 tahun. Sekarang ibu mau nanya 6,5 tahun, udah punya apa aja? Maksudnya begini ditanya, begini nanti lu nikah, anak istri kasih makan apa? Kan gitu ya, bener ya? Bener, saya bilang gini. 6,5 tahun udah punya apa? Saya bilang motor, kayak dikelepok, gitu saya namanya. Itu motor bapak lu, jadi akuin gitu ya, motor bapak saya bawa dia 125. Maksudnya duit itu udah berapa? Dia bilang gitu. Terus saya bilang, ada nih, alhamdulillah 1 juta. Dia ketawa, ya, bayang 6,5 tahun jadi guru dan 1 juta bu. Dia bilang, cari pekerjaan yang lain. Bu, yang menyebabkan saya itu nggak jadi guru, jadi ibu saya juga. Saya nggak boleh jadi guru, justru jadi kerjaan lain gitu. Itu sejarahnya tuh kenapa saya udah ngajar 6,5 tahun nggak jadi guru, disuruh nyari kerjaan lain. Ya udah nyari kerjaan lah, bukan guru pokoknya mana-mana. Ibu saya bilang begitu saya bisa paham, ibu-ibu sekalian, karena suaminya bapak saya guru agama, ya guru berapa sih penghasilan gitu ya, ya memang segitulah gitu ya. Dan dia nggak pengen saya sibuk dengan urusan-urusan seperti itu, suruh cari kerjaan lain. Teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya tuh kalau sama orang tua samina waton. Saya cium tangan, minta doa ya nih, ya, nggak ada kerjaan kemana-mana. Masuk nih, perusahaan dipanggil. Ditanya S1-nya mana? Ikip, gitu doang. Masuk lagi tanya ikip, gitu aja gitu ya. Dan saya merasa saya tanya kenapa ya, rupanya nggak cocok guru, ikip jadi pegawai gitu ya. Nah ketika saya tes di gudang garam, ketika ditanya S1-nya mana? IKIP, itu sejarahnya itu. IKIP, rumah di mana? Pasar Minggu, hobinya apa? Olahraga, baca buku, seperti itu. Lama-lama sadar dia, kan dulu IKIP ya baru sadar. Terus pertanyaannya basa-basi aja dan saya keluar dengan muka tertutup, yakin gak diterima. Tapi Bapak Ibu sekalian, saya punya prestasi baru yang saya rasakan itu bagus buat saya. Waktu bisa memperpanjang waktu durasi interview. Kan biasanya interview dikit selesai, ini nggak lamaan. Nah, sejak saya itu saya nyebut IKIP dengan IKIP di situ mulainya. Nah itu sejarahnya bu. Saya ngomong gini sama rektor saya, udah ketawain. Untung udah ganti nama, UNJ sekarang ya, UNJ ya udah ganti nama. Tapi itulah sejarah suka duka mencari pekerjaan ketika lulusan saya sebenarnya nggak cocok kalau kerja di
kantor. Tapi kenapa dapat juga? Nah ceritanya teman-teman yang saya mau bahas sekarang. Ibu-ibu hati-hati dengan pikiran kita nih. Semua yang kita pikirin itu tadi kejadian gitu. Jadi saya tahu nggak pekerjaan yang bisa terima lulusan sebuah jurusan apa? Ayo, apaan? Tahu nggak? Sales. Yang disebelin banget sama anak-anak kita tuh. Anak saya kerja jadi sales pak, kagak mau. Padahal memang perusahaan tugasnya memang jualan gitu ya. Nah itu saya cuma bisa itu aja. Nah saya ngelamar diterima kan, ya karena lulusan apa yang terima. Nah satu hari perusahaan kecil, untuk bisa kerja di situ jadi sales harus ikut training dan bayar sendiri. Ya udah, karena saya ada uang, honor ngajar nanti turun tanggal 10 ya. Guru tuh gajinya tanggal 10 sesuai dengan bayaran anak-anak kalau tahu. Kan gitu ya, memang begitu. Bukan 25 kayak Bank Mandiri. Tanggal 1 bukan, tanggal 10. Jadi nunggu dulu bayaran kumpul baru, makanya saya tuh nggak mau telat bayaran karena apa, saya tahu guru-guru tanggal 10 udah pada ayo gitu. Nah kalau nggak ada yang bayar gurunya dari mana kan gitu ya. Tanggal 10 ada nanti karena bayar 500.000 pada waktu itu. Hari pertama saya training saya dipanggil. Pak Tulus sini ada saya. Bapak dipanggil Pak Sulaiman lantai 4. Ada apa? Nggak tahu lah. Saya tahu saya belum bayaran uang training. Saya janji ditulis nanti Rabu dibayar. Paling tanya itu saya siapin jawaban. Nah, Bapak ibu sekalian sampai di atas ngobrol, ketemu dah tuh. Nama kamu Pak Tulus, iya, coba duduk sini. Maaf Pak, ada apa? Nggak ada apa-apa. Gimana trainingnya? Bagus Pak, gitu. Ya udah. Maaf Pak, saya belum bayar. Oh itu gampang, tenang aja. Bukan itu saya panggil gara-gara kamu. Gitu. Tahu nggak dipanggil apa? Nih, disampaikan suara orang, suara pembaruan. Saya baca di situ. Sebuah bank pemerintah menerima usia S1 IKIP jurusan administrasi pendidikan usia maksimal 29 tahun, IPK minimal 2,8. Cowok ganteng, saya banget ceritanya gitu. Itu yang tuh dikarangkan ya, gue karangkan gitu. Tapi kan saya jadi kaget, tumben-tumben kan orang tuh ngasih tahu begitu. Kamu nggak pengen kerja di sini, tahu nggak, ibu sekalian? Saya pengen kerja di bank itu sejak saya tamat SMP. Kita SMP itu udah punya niat banget gitu. Teman-teman, saya sekolahnya tuh dulu ya Madrasah Ibtidaiyah Sanawiyah. Terus kan mau masuk Aliyah kan, saya daftar Aliyah. Kalau dulu ya Bapak Ibu sekalian, yang daftar, yang nyari formulir siapa? Kan kita sendiri ya gitu. Anak sekarang Pak, lain lagi. Kita sibuk mau nyari SMP 5 udah sibuk, anak-anak ujian. Orang tuanya sibuk ngejar-ngejar. Kalau anak saya umur 8 tahun nih, masih sekolah 1, yang lain udah selesai. Saya ada anak 8 tahun Bu. Dari istri yang 1 ya, bukan yang istri yang lain gitu. Karena usia pensiun tuh kok muncul nongol dia. Saya kaget, ini anak siapa nih gitu seperti itu. Karena kaget, beda kakak sama dia 15 tahun. Jadi tiba-tiba Allah kasih saya tuh mainan yang buat jadi rumah ramainya luar biasa. Tambah cucu lagi, tambah ramai lagi. Nah, ketika itu tuh ya singkat kata tuh kalau sekolah kita dulu yang daftar. Nah ibu bapak saya tanya, Pak Tulus kamu daftar dari mana? Aliyah. Ya udah, emang mau Aliyah bener? Emang kenapa? Sama Ibtidaiyah sama Aliyah, ya bener gitu. Nggak pengen yang lain, enggak lah gitu. Ya udah kalau mau gitu terserah. Nah, ayo dari Mampang diajak jalan ke Depok lewat Bangka sama bapak saya karena hubungin temennya. Jalan lewat Bangka, jalan Kemang. Motornya mogok. Kenapa Pak? Biasa mogok, paling businya kotor. Mogok dia Pak? Mogok di depan gedung ini yang sekarang jadi LPPI gitu ya. Pak Merah, saya tanya, Pak ini gedung apa? Ini gedung di mana tempat orang-orang yang kerja di bank sekolah di situ. Iya. Pas tuh keluar jam 12 pada pakai baju putih, celana hitam, orang baru. Ganteng-ganteng, cantik-cantik gitu. Ya Allah pengen kerja di bank nih. Bapak saya angkat tangan. Kenapa Pak? Doain dulu, kan dekat situ. Harus doain gitu. Di situ tuh teman-teman sekalian. Pak Tulus, lo kalau pengen kerja di bank, jangan masuk Aliyah, nanti jadi ustadz gitu ya. Gitu. Kalau bagus, masuk SMA, nanti kuliah. Boleh semua, tapi ya jalurnya agak susah. Mendingan masuk SMA. Pak, ibu-ibu sekalian, saya nggak jadi ke Depok, langsung balik badan, ganti pendaftaran ke SMA. Nah, karena saya terlambat, daftar sendiri kan. Nah,
Nah, di Rayon tuh SMA 8, saya daftar 2655 betul. Alhamdulillah saya terima di SMA 26. Dan situ saya langsung setting, kerja Pak S1-nya mana? UI, S1 ekonomi gitu kan. Nggak diterima. Ya memang kemampuannya kali. Tiba-tiba memang saya daftar dapat undangan khusus yang perlu tes itu di IKIP. Itu sejarahnya saya dapat itu. Ya jadi guru nih kayak babe gue gitu ya. Ya udah lah bismillah. Tapi cita-cita di bank tuh udah terpacu lama gitu. Sudah, padahal saya udah masuk ke S1 UPN yang swasta. Karena kampus yang terima bank cuma UPN Pondok Labu doang, nggak ada yang lainnya. Nah saya karena om saya Abri gampangan masuk. Nah uang kuliahnya itu 840.000, masuk IKIP 120, kan bingung nih. Karena bapak saya guru, saya kasihan, udahlah terima IKIP aja, lebih murah gitu. Murah ya. Tapi bank tuh lucu aja, sering bang Guru mulai di IKIP. Lucunya teman-teman saya di kampus orang bank, bapaknya bank gitu aja. Nah teman-teman sekalian, itu sejarahnya saya pengen di bank. Nah kembali ke cerita yang tadi itu, ngelamar-ngelamar kan. Pak Sulaiman saya tanya, Pak Sulaiman, kok Bapak, saya kan diterima perusahaan Bapak yang di Wijaya itu. Baru pendidikan emang udah kerja, belum tentu dibilang gitu. Kan gitu ya. Tapi kok Bapak baik banget ngasih saya sobekan ke orang suara pembaruan. Jadi begini, Pak Abdullah, saya pengen kerja di bank, tapi nggak kesampaian. Tahu nggak saya IKIP juga, gitu. Saya IKIP juga, tapi IKIP Bandung. Jadi saya dikasih jarang-jarang, ayo gitu. Rebo udah pendaftaran terakhir, jadi hari ini juga belum masukin buru-buru. Saya diperkenankan boleh keluar nggak usah pakai bayar lagi gitu. Tapi saya ikut sehari ini besok selesai saya ke kantor pos, masukin lamaran. Nah 2 minggu dipanggil, sampai proses lama Bu. BBD waktu itu 3 bulan baru. Akhirnya apa? Saya diterima, alhamdulillah. Cuman prosesnya lucu juga. Waktu itu yang wawancara saya Pak Sutanta, Pak. Itu direksi. Saya baru mau duduk, dia lihat CV saya. Ini ikut ngapain? Ikut ngapain? Ikut ngapain? Dibilang gitu. Itu sekalian udah gua pada harapan nih. Saya jadi marah. Bapak maaf Pak, saya tanya dulu tentang banking. Kalau bisa dia terima, kalau nggak terserah. Marah. Memang saya marah, ibu sekalian. Karena udah kecewa, udah kemana-mana, disitu tanya di dis gitu ya. Dia udah duduk sini. Emang dia udah kesel kali ya, ditanyanya apa nih? Belum kerja, ditanya ini. Coba kamu jelasin ekspor impor itu seperti apa? Ngebayang belum kerja ekspor impor. Udah pasti pertanyaan gaji jawab kan? Alhamdulillah. Ibu-ibu sekalian, saya jelasin dengan skemanya kalau di whiteboard, semua ditanya apa ya, paham semua tuh ekspor impor. Hebat, IKIP bisa jelasin ekspor impor. Tahu nggak ibu-ibu sekalian? Saya baru lulus ujian negara kursus BOM-SECOND, itu ekspor impor. 3 bulan lebih saya belajar, 1 minggu 3 kali, 3 jam setiap malam, jam 7 jam 10 malam di naga lapangan Banteng. Ujian 140 orang, saya lulus 24 orang. Jadi ditanya ekspor impor, ya kecil gitu. Ujian negaranya saya selesai gitu. Teman-teman rupanya Allah ngirim saya belajar ekspor impor hanya untuk menjawab pertanyaan direksi ini. Karena selebihnya saya nggak pakai lagi tuh ilmunya. Maksud saya ibu-ibu sekalian, Bu, belajar itu bukan sebuah tugas, ini kebetulan. Karena apa ya? Bisa jadi nasib kita, keburukan kita dari proses belajar seperti ini. Saya kerja di bank, bukan kerja tapi belajar sampai terakhir itu. Belajar aja. Lucunya ditanamnya di MU dulu gitu ya, karena biar saya belajar. Teman-teman, ini bicara masalah mindset. Mindset dari mana kita kupas dalam depan ke dalam. Boleh saya geser dulu? Saya tulis boleh. Oh iya, boleh. Ada spidolnya kamu? Hah? Spidolnya? Ada. Spidolnya belum? Sudah biasa. Nah, spidolnya ada ya? Aduh, saya biasa buat. Mas ada spidolnya nggak? Ada. Ini buat ada status. Biasa masuk wifi ibu. Ya, wifi-nya dulu. Nah, saksi. Bisa ini kayak ditaruh di atas wifi. Oh, di atas. Biar yang belakang kelihatan.
Oh, Oh, nggak kelihatan ya? Nanti awal. Kelihatan nggak Bu? Nah, Pak Dula hati-hati itu. Hah? oke, makasih. Ibu-ibu sekalian, kebiasaan. Ini jadi kebiasaan. Oke, kebiasaan kan ya. Kemudian kalau kebiasaan terus kita lakukan terus menerus akan membentuk yang namanya orang bilang karakternya kita. Kalau karakter itu udah inherent, udah betul-betul melekat dalam diri kita. Ini namanya karakter. Sekarang karakter menunjukkan apanya kita. Supaya gampang ini saya cerita waktu ngajar ya Bu. Saya ngajar matematik kelas 3A. Saya bagi buka ulangan nih ke murid-murid saya. Ada murid saya namanya Yulanto teriak, alhamdulillah gitu. Senangnya luar biasa. Tahu nggak? Kalau udah begitu tandanya dapat apa dia? Bagus. Nilainya bagus. Tahu nggak saya kasih nilainya berapa? Nilainya dia teman-teman sekalian ini 6. Nilainya begitu. Takbir, Allahu Akbar gitu. Pokoknya senangnya luar biasa. Teman-teman sekalian, temannya pada nanya, ya lu kenapa kok kayak orang gila gitu ya? Dia tuh nilai lu berapa? Norak, 7 gue diam aja gitu. 10 nggak sombong gitu ya. Teman-teman sekalian, saya bisa merasakan betapa bahagianya seorang Yulianto karena saya dari kelas 1 ngajar dia, nilainya gini, 1, 2, 3, 4, 5, turun lagi gitu. 1, 2, 3, 4, 5, turun lagi. Di kelas, ibu-ibu sekalian kalau ngajar kan ada orang otaknya memang pas-pasan ya. Jadi segitu, tapi hari ini Yulianto dapatnya 6 itu akan angka biru ya. Biru. Murid paling senang kalau dapat angka gini. Gitu ya. Tahu kayaknya artinya apa? Benar. Benar. Saya tanya Bu, dari asal usulnya dari mana? Rupanya ini bahasa Arab, sok sama ha, sohe. Jadi sok gitu loh. Ha, gitu Pak, sohe, bener. Oh. Cuma lama-lama orang anaknya begini semua. Itu asalnya itu. Asalnya itu. Sohe Bu. Gitu. Sohe. Kan kalau murid itu selama apa ada 100-nya gitu ya. Ini guru, mainan guru. Kan saya guru jadi tahu lah. Guru nggak tahu kan apa soalnya nggak tahu. Nah teman-teman sekalian, dia happy benar karena begitu dapatnya. Nah waktu lulusan, masalahnya ada di Yulianto. Ijazah itu pasti dihitung, rupanya belum memenuhi syarat untuk lulus. Bapak tolong kelas 3 ada problem. Nah jadi kelulusan orang itu diputuskan bukan dari wali kelas, saya wali kelas, tapi dari dewan guru. Rapat seluruh guru, ada wakil, ada kepala sekolah. Ya gitu ya. Nah ditanya kelas 3A, rupanya pas saya usulkan Yulianto kategorinya belum memenuhi syarat untuk lulus. Tapi kepala sekolah bilang gini, wah ini bisa, dia bilang gitu. Cuman ada nilainya ditukar, yang tinggi dikasih yang rendah gitu ya. Jadi gampang, tapi pertanyaannya siapa yang setuju Yulianto diluluskan? Saya tunjuk tangan. Nah, wali kelasnya. Dan itu diikuti oleh guru-guru yang 14 orang. Saya lihat mukanya kelihatan benar ikhlas dunia hell. Karena biasa kalau lulusan itu suka atau kadang-kadang kelas ada nggak ikhlas, nggak bisa. Ini bandel nih anak nih. Kalau buat percobaan dulu gitu ya. Kalau gini semuanya oke, setuju gitu. Kenapa Yulianto setuju banget oleh guru-guru yang diluluskan? Karena kelas Yulianto biasa itu rapi. Guru paling sebel masuk kelas papan tulis masih banyak belum dihapus. Tapi kalau kelas Yulianto saya tanya, mana yang sahaja saburo, siapa nulis papan tulis ini? Saya Pak Guru. Yulianto tunjuk tangan seneng. Ini meja saya itu ada teh manis panas sama air putih. Saya tanya sampai nggak ini, saya Pak Guru. Yulianto lagi. Gara-gara itu guru-guru ikhlasin Yulianto lulus. Nah ketika saya masih punya anak-anak kecil ya, yang 2 tahun ini, yang 4 tahun, 6 tahun, anak saya besar bilang gini, Papa, ke McD yuk, ngapain beli paket Happy Meal? Sepatu harinya lagi bagus, sepatunya Ronald, kan ada sepatu Happy Meal ya, kalau nggak ngomong jadi satu. Nah waktu sepatu Ronald, anak saya pengen banget punya itu. Siapa dia yang ditanya? Bukan ibunya kan, bapaknya kalau urusan begitu.
Kalau ke ibunya, minta sama bapak lu, gitu ya. Pak, beliin dong. Ya namanya saya anak, coba begitu aja, oke. Rupanya satu sepatu harus beli 9 paket, Pak. Kalau gini, Papa jangan satu, beli 2. Adek harus punya juga. Nanti kalau aku punya, dia nggak punya, punyaku dirusakin. Berarti dia beli 14 paket. Kalau saya borong semua, selamatan kali gitu ya. Akhirnya apa? Saya ngerayu anak saya. Kakak boleh nggak beli 2 dulu? Besok beli lagi nggak apa-apa. Oke nggak apa-apa, yang penting jadi utuh. Nah, saya masuk ke counternya ke McDonald, ada Mbak cantik ngelayani, Mbak Happy Meal 2. Yang mana Bapak? Spaghetti sama ayam. Siap. Mbak ada hadiahnya, ada, boleh milih, silahkan. Karena lagi baru nih. Bapak pilih yang mana? Yang A, yang B, siap gitu. Nah, ketika mbak-mbak itu melayani, dia gubrak, saya kaget. Berdiri sosok yang saya kenal siapa? Murid saya, Yulianto. Oh, Pak Guru, yang ini apa namanya? Gitu, tinggal lagu Romai. Saya lebih hebat lagi teman-teman sekalian. Saya nyebut Yulianto. Kalau anak ngomong sama orang, nyebut namanya itu tahu nggak, suara yang terindah dengan orang kita namanya disebut. Ih, Yulianto, seneng dia. Ya Allah, Bapak ingat saya gitu. Kok Bapak ingat saya sih? Ini kita dibahas. Guru cuma ingat 2 murid, Bapak Ibu sekalian. Murid yang paling pinter, namanya Suryadi. Yang paling belon, dia itu. Cuma saya nggak ngomong dong. Ingatlah. Guru pasti itu 2 murid kan, nggak ngomong gitu ya. Tersinggung dia. Ingatlah, Yulianto, ditarik tangan saya. Cium tangan dia, namanya sekolah madrasah, cium tangan. Saya tarik guru-guru. Kenapa? Trauma dulu masih jadi guru gitu ya. Kan kalau habis ngajar kan, oke, semua selesai, bisa pulang. Baca doa dulu, surah Al-Asri. Wal Asri. Udah selesai pada baris kan, cium tangan, selesai. Ingus banyak banget. Ingus Bu. Jadi nostalgia lama itu ketawa. Nah, guru saya pesan apa? Dibisikin ke mbak-mbaknya tadi. Bapaknya di jalan, Yulianto di depan saya. Pak, izinkan hari ini saya melayani Bapak karena saya happy, bahagia untuk Bapak, guru matematik saya yang tercinta, dia bilang gitu. Oh iya, disiapin. Pak, masalah apa? Oh iya, happy meal Pak, siapin. Nah, selesai. Tahu nggak dibilang ini? Pak, maaf ya Pak, jangan ditolak. Kalau ditolak saya nangis Pak. Kenapa Yul? Ini Pak, happy meal ini gratis gitu. Dia namanya murid wajar Joni. Ibu, saya juga lapar, nih istri mau makan juga padahal. Yang pakai jumbo yang kentangnya double itu. Dalam hati saya, ya Yulianto, saya belum mesen. Nggak mungkin. Yul tambah, ya nggak mungkin. Yulnya saya kaget begitu, kenapa Pak? Dalam hati saya, gua belum mesen, tapi kan nggak mungkin lah Bu. Tambah 2 nih, guru kurang ajar. Tapi nggak, ya jangan begitu Yul, nanti duit lu habis. Nggak gitu Pak, tenang aja. Ya udah, saya mau bilang apa? Dikasih namanya anak murid, dia nyenengin dia, saya bawa ke meja isi. Mah, ini happy meal 2. Pak, buat kita yang mana? Belum saya masih mau balik lagi. Nah, balik ke counternya si Yulianto. Nah, Mbak itu tadi udah ini bawa kardus tuh Mbak yang tadi ke belakang. Di meja anak saya gubrak, ditembalikan, rupanya saya dapat complimentary gratis 2 set mainan sepatunya Ronald. Yuk itu apa? Gratis buat Bapak. Mumpung ada Pak. Gitu. Alhamdulillah gak perlu selamatan. Loh, 18 banyak. Yuk, disiapin, disetting itu sepatunya. Jadi 2, sampai di rumah sepatunya kiri dua-duanya. Namanya main, sepatu kiri dua-duanya. Memang gini Bu, tadi kan 1 set doang, makin 1 sepatu, pakai warna merah itu. Udah. Udah kembali ke Yulianto. Yul, makasih banyak nih, sampai dibikin begitu. Jadi saya nahan pesan lagi dah kayak gitu ya. Terus saya amatin dia, kok bajunya beda. Semuanya seragam beda. Saya tanya, Yul, kok selalu beda? Oh iya Pak, sebentar, dikasih kartu namanya. Saya simpen, tapi saya nggak bawa. Saya simpen, saya ambil. Saya baca Yulianto manajer. Ya Allah, yang dulu yang mati cuma sekali minum jadi manajer gitu ya. Itu maksudnya. Ibu sekalian, karakter itu menentukan nasibnya seseorang. Jadi ini nasib nih. Nasib. Karakter ada nasib. Jadi karakter itu menentukan nasibnya orang. Yulianto, teman-teman sekalian, di waktu di sekolah itu kan sedang melayani gurunya, ngapus, rajin lah pokoknya. Kalah yang lain, pokoknya paling rajin.
karena karakternya melayani, jadi manajer McDonald gitu maksud saya. Ibu-ibu sekalian, penting sekali Anda mengajarkan anak-anak itu karakter yang bagus buat mereka. Jadi pendidikan karakter penting ya dari situ. Akhlak ya Bu yang dimaksud ya, sekali ketemu wajiblah kita nasihatin walaupun nggak didengerin Bu. Saya ngasih anak kayak nggak didengerin, tapi didengerin sebenarnya. Cuma kayak marah-marah, wah cicak tapi didengerin, biarin aja mau dia masih enggak, tapi kita wajib menasehati. Kalau saya kalau udah turun pada takut, bapak lu yang turun begitu, ya udah biasa lah gitu. Oke, jadi teman-teman sekalian karakter menentukan nasib. Biar ingat, jadi kalau nanti karakter ingat si Yulianto gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, kalau dilihat pengulangan tuh kan kebiasaan berkali-kali. Sebenarnya berapa kali sih yang perlu dilakukan untuk bisa dapat bentuknya jadi kebiasaan yang inherent namanya, yang menyatu. Nah teman-teman ini ada perbedaan, ada banyak teori. Maaf kalau saya baca buku layar ini jadi bentuk karakter itu 10.000 kali. Ulang-ulang 10.000 kali, jadi kebiasaan yang udah betul-betul melekat. Kalau saya baca buku Stephen Covey, Seven Habits, 21 hari. 21 hari. Harus sering-sering. 21 hari. 21 hari adalah waktu yang dibutuhkan telur menetas jadi ayam. Waktu dulu kita sekolah di SMP kan belajar masalah sel. Sel itu memulai sempurna setelah masuk 21 hari. Ibu ada luka nih, luka tangannya. Itu sempurna sembuh 21 hari. Kalau luka batin nggak tahu kapan. Luka batin. Batin lagi. Nah, kalau saya dapat yang lain, ibu-ibu sekalian, namanya 40 kali tanpa putus. Siapa yang udah haji di sini? Ada yang udah pergi haji? Banyak. Dah, alhamdulillah. Saya pas COVID kemarin. COVID kemarin tuh ibu-ibu sekalian 2020-an lah. Nah, itu Bu, kan jamaah biasanya 3 juta, 1 juta doang. Saya pergi haji kayaknya plus gitu deh kayaknya. Nah saya langsung ketua rombongan bawa 175 orang ke bawah tuh. Nah di situ saya tuh kalau ke Mina saya duluan harus survei, nyiapin kasur macam-macam gitu. Itu lengkap, tidur 10 kali gelibak nggak ada yang bentuk gitu ya, karena luasnya. Kalau yang kemarin jongkok tidurnya ada gitu ya, karena sempitnya luar biasa. Nah haji waktu di Madinah apa programnya? Yang Anda nggak lupa. Diingetin sama Mutoib sama ketua rombongan. Ngapain kalau di Madinah kita? Arba'in berapa kali? 40. Ada fase 40. Kenapa harus arba'in ibu-ibu sekalian? Karena kebiasaan itu kalau diulang tanpa putus, itu jadi kebiasaan yang jatuh ke dalam jiwa kita. Tapi ingat, nggak boleh putus. Kalau putus, pulang lagi dari awal. Bu, saya ikut pejuang subuh. Ada Facebooknya tuh. Pejuang subuh adalah sholat di luar buat laki-laki. Tidak masbuk, nggak boleh ketinggalan. Nah, ceritanya udah lucu tuh. Mas Erwin, ini hari 39, tinggal 1 lagi. Tadi gagal. Lagi jalan buru-buru. Pasti nggak sini, karena memang jarak udah jelas. Waktu jalan sakit perut, kebelet, balik lagi. Lama pula keluarnya, sampai pas jalan keluar udah Allahu Akbar, ketinggalan dia, pulang lagi dari satu lagi. Nah ibu-ibu, jadi prinsip membangun kebiasaan itu diulang-ulang aja tuh, yang paling gampang. Caranya berapa? Jangan putus minimal 40 kali. Jadi kalau ngaji Anda pengen nggak putus, jangan nggak datang, bikin absen nih, program 40 kali ngaji gitu ya. Ditandain nih Bu siapa nih, Bu ini kurang awas nih, dikit lagi, gitu, ditahan-tahan. Kalau tidur kita share kasur-kasurnya Bu, gitu, tarik semuanya gitu. Biar, jadi membangun kebiasaan cuma itu aja, diulang-ulang aja. Memang begitu modelnya. Anak-anak nih, nyuruh sholat, susah kan pertama-tama? Kalau saya bangun anak sholat dulu awal-awal, sholat, bangun. Saya nggak tinggal, duduk aja di kasur nih. Duduk aja gitu. Nah, udah agak lama, dia kan orang bapak pusing juga gitu. Udah. Nanti biasanya kemarin saya boleh begitu lagi ketika saya pensiun. Kan kerja kemana tuh, pensiun kan. Tahu nggak pensiun yang stres bukan saya, rumahnya istri Pak, ibu sekalian. Jadi gini, saya tahunya gini. Tuti ada pengajian, ustadznya bagus nih.
nggak enak ada suami di rumah, nggak jadi ngaji karena suaminya di rumah. Terus tuh Mbak Eva buka butik di Taman City, yuk kita lihat nggak bisa ada suami di rumah. Jadi saya berasa bahwa saya di rumah kita ini gimana gitu. Karena gini istri tuh kalau pagi-pagi biasanya kemana main atau nonton TV, nonton Korea kan gitu ya. Sekarang ada saya dia lain dia jahit gitu ya. Kan kasihan jadi stres dia jadinya. Anak saya juga sejak di rumah saya ada di rumah tidur mulu, kapan bangunnya? Saya marah-marah lagi itu. Anak saya stres juga bu. Sekarang sholat saya duduk lagi, nggak sholatnya subuh gitu kan begitu ya. Pas saya bilang gini, saya kerja lagi di RP sama di Mamatan. Pengumuman, papa kerja lagi, alhamdulillah. Akhirnya, jadi saya katanya nanti pensiun di rumah bisa, nggak bisa juga begitu. Ya coba ibu ada suami di rumah, nggak bebas kan? Nggak bebas, mau ngapain susah, mau susah. Itulah cerita pensiunan bu. Buat istri itu yang penting apa? Nggak peduli pulang kapan, yang penting duit itu kan gitu ya bu. Yang penting itu. Nah saya pensiun ya bu, uang belanja nggak mau berubah, tetap kayak orang kaya kerja, jadi susah juga. Saya harus kerja lagi, saya kerja lagi jadinya. Ya kerja saya gini aja bu, ngajar sana, ngajar sini. Oke, nah, kembali ke konsep. Jadi kebiasaan itu di apa ya? Anda paksain diri itu diulang-ulang tuh. Kalau sampai 40 kali, insya Allah kita tuh udah suka kangen ngadinya gitu. Ini kan majelis taklim ini harus ibu-ibu juga yang harus hidupin gitu ya. Ini kan tanggung jawab semua sama-sama gitu ya. Ya kalau nggak dibangun sendiri ya gimana caranya gitu. Pokoknya paksain aja. Jangan orang itu gampang datang gitu. Mau sibuk apa memang itu setan tuh datangnya lucu-lucu bu. Saat kita lagi nanggung datang setannya gitu ya. Ntar mau ngaji jadi kagak jadi. Coba. Jadi istiqomah dengan kebiasaan. Jadi konsep yang pertama itu kan baru satu ya. Kan kita 5. Nah 5 yang lain masih ada ceritanya. Oke, clear ya yang pertama Kebiasaan. Oke. Baik, teman-teman sekarang ini tindakan Anda itu datangnya dari mana? Sebelum melakukan sesuatu biasanya kita ngapain dulu? Pikir dulu. Ini dari pikiran. Mau kesentul nih Asiana, mikir kan naik mobil bis, mobil sendiri, naik motor, jalan kaki gitu ya. Gojek kan itu ada pikir dulu kan. Pokoknya apapun. Jadi gini, penciptaan sesuatu diproses melalui 2 cara, dua proses. Proses mental, pikiran, sama proses fisik. Gedung Hotel Asiana ini dulu nggak ada. Cuma ada di dalam benak seorang insinyur, saya nggak tahu siapa namanya. Di kepala dia kan yang bangunin kan dia gambar tuh. Digambar deh, dikasih proyek, jadilah hotel ini. Jadi pikiran kita. Oke. Nah teman-teman sekalian, sekarang pikiran itu asalnya dari mana? Ini yang paling dalam. Ini yang disebutnya dengan paradigma. Bahasa sekarang namanya mindset. Sering kan mindset. Siapa yang tadi bangun pagi jam 2, jam 3 ada yang bangun bu? Bangun tadi pagi jam 2 bangun gitu. Ada? Nah ibu ngapain bu? Jam 2 tadi ngapain? Oh keren kan? Ibu? Oh keren. Ibu ada ibu bangun jam 2 tadi? Keren. Ibu sama? Sama jam 3. Bu ada gini bangun, ada kucing kawin, bangun mau pipis. Bu kalau teman saya mungkin seperti ibu ya. Kalau dia bangun jam 2 dibilang alhamdulillah Allah sedang sayang dengan saya. Itu ya dibilang karena tidak seluruh makhluk dalam alam ini yang terbangun di sepertiga malam kecuali orang-orang pilihan. Kalau begitu alhamdulillah Allah disayang banget gitu ya. Kita dipilih artinya tinggal wudu dan sholat itu doang udah. Gitu aja bu. Karena gini, maaf nih kalau bicara tidur ya, tidur kita makin berkurang kan, jujur ya, kadang cepet gitu ada. Memang udah disiapin begitu bu. Kita tuh suka bangun sepertiga malam karena udah tua-tua, udah waktunya gitu. Mungkin kita banyak dosa, banyak salah gitu ya, harus didalemin lagi gitu. Ya memang settingnya begitu. Itu sebenarnya apa ya? Konsumsinya ruh kita yang paling dalam. Coba ibu nggak gitu ngelakukan sholat, deg-degan kan gitu. Memang tuh udah luar biasa, itu kan kebiasaan yang terus kita lakukan. Jadi itu di paradigma. Nah teman-teman sekalian, mindset itu yang mencerminkan setiap perbuatan. Oke. Sekarang ini
Ada seorang ibu bilang saya, Papa tuh loh anak saya bandel banget. Bandel gitu, bilang gitu ya. Berarti pikiran ibu ini anak yang bandel. Otomatis mindsetnya anak saya bandel. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika mindset bilang begitu, pikiran bilang begitu, nanti tindakannya itu memperlakukan seperti orang yang bandel. Tindakan itu bisa kata-kata, bisa perbuatan, bisa perilaku. Jadi ibu yang bilang anak saya yang bandel, nanti tercermin itu dari ngomongnya memperlakukan anak yang bandel. Nanti maksud saya. Jadi jangan selalu pikiran di kepala kita anak saya yang bandel, Bu. Hati-hati. Karena apa? Yang keluar di kita perlakuannya persis memperlakukan anak yang bandel. Jadi mindset tuh bekerjanya seperti itu. Saya tanya, ibu mandang suami apa? Mindset ibu di kepala, suami itu siapa? Nah, pasangan hidup, teman kan? Karena ibu bilang teman, tempat kita mau bercurhat gitu. Kalau istri saya lain, Pak, ATM berjalan. ATM berjalan gitu. Papa, mindset aku ATM berjalan, mau kacau banget, bercanda sih. Tapi kan ada yang begitu. Jadi mindset hati-hati. Kalau ibu bilang ini, suami saya itu susah diatur, maunya menang sendiri, hati-hati. Nanti anak ngomong, cara bicara, dia ngelakuin persis seperti itu. Ya, jadi kita nggak sengaja ngomong begitu aja. Ah, udahlah, usah diatur. Itu cara mau kemana aja, pulang-pulang ganggal gitu-gitu. Yang penting duit gitu aja udah gitu ya. Jadi karena begitu. Tapi kalau suami sahabat itu ibu, suami sahabat saya, apa ibu udah gini. Ibu mindsetnya anak sahabat ya. Beda kan, ngobrolnya juga beda. Istri saya itu sama anak udah kayak temen, ngomongnya begitu. Jadi enak gitu ya ngobrolnya, tempat curhat, tempat ngobrol. Saya kenal dua saya perempuan tuh jadi deket banget ya. Yang ini laki, saya tugasnya katanya. Saya kalau main sama laki-laki ya lain Pak, main tembak-tembakan, guling-guling, suka dimarahin istri. Ini anak ntar pada lecet rumah. Jadi kalau jatuh biarin. Orang dulu kayak kita dulu borok-borok banyak sih Bu dulu ya. Ya orang kalau sekarang nggak ada ya, kayaknya jarang deh. Anaknya tuh jorok borok itu udah nggak ada lagi. Dulu tuh borok bangga, borok gue nih gitu. Obatnya pakai keong. dulu. Anak sekarang main game itu ya. Tapi otaknya beda Bu. Karena kan namanya gen alpha ya. Iya. Kalau kita ini gen E kan, gen E. Ada baby boomer udah pada hilang kali. Sekarang umur 82 tahun. Itu kelahiran 42 atau baby boomer. Ya kalau jalan udah capek banget jalannya. Nanti kita akan sampai ke sana juga gitu. Ini gen E, ini gen Y nggak ada sih kayak gini, semuanya gen X semua. Nah anak kita tuh gen alpha, luar biasa kan? Luar biasa anak itu. Anak saya ya Bu belajar bahasa Inggrisnya nggak pakai diajarin, udah ngomong bahasa Inggris saja. Di rumah tuh komunikasi kita pakai bahasa Inggris. Kalau saya campur sama dia. Cuma kalau ngomong dia udah bahasa Inggris saja. Kebetulan bahasanya bilingual di sekolahnya. Karena saya ke sekolah ini di QLC, Quran Learning Center. Saya senang tuh kalau dia jadi imam, Pak udah imam, keren bacaannya. Ada lagu-lagunya gitu ya. Kalau kita biasa gitu, bener. Cuma sholat zuhur, maghrib, sholat zuhur, asar, suara semua. Ngerti maksudnya karena dia belajar kali ya. Jadi kalau imam zuhur nih, Bismillahirrahmanirrahim gitu, pakai kalau kita disir gitu. Nah kangen anak saya mau gimana? Ya kita ikutin aja namanya didik anak gitu ya. Lagi belajar. Pak aku jadi imam karena suka di sekolah dia ganti jadi imam. Dia izin di rumah jadi imam karena harus laki-laki yang kan jarang pulang nih. Yang jadi makmumnya ya ada kakak-kakak aja sama istri saya. Udah dia siap-siap itu karena istri saya gini ditakut nggak saya disolat lagi sih. Tapi kan anak-anak terlampaui lah gitu kemauannya dia. Dia bilang yang jadi imam harus laki-laki. Semua si perempuan jadi aku, gitu dia. Cuman johor, Bismillah, kencang udah kayak maghrib. Ya begitu lah. Yang belum akhir balik masih 7 tahun gitu. Yang belum masih kelas 3, dia kelas umur 6 tahun udah begitu Bu. Ya. Jadi suka domelin. Tapi anak-anak ya biarin aja. Oke, jadi ibu-ibu sekalian hati-hati dengan mindsetnya kita. Melihat seseorang, lihat temen juga begitu Bu. Ini temen nyusahin, ngutang dulu, bayar apa gitu. Kalau itu begitu jadi kena melulu gitu ya. Kalau kita money ini ya kan, ya macam-macam memang orang macam-macam lah gitu ya. Tapi kan kepala kita jadi netting sendiri. Jadi hati-hati dengan pikiran kita. Oke, cara kedua, ini cara kedua. Ibu-ibu sekalian, kalau saya dulu belajar fisika, cuma saya ngebahas fisika. Ibu pasti belajar, cuma pada lupa aja kali ya.
Kalau di sini nih ada permen kan nih? Oh, adanya bumbu dapur nih. Adanya itu. Nih ada permen misalnya, permen saya tumbuk, kan halus banget tuh. Bagian halus sebutnya apa? Halus. Bubuk, boleh serbuk, boleh serpihan gitu ya. Kalau bubuk susu. Kalau serpihan mutiara retak, judul film kita dulu ya. Judul film dulu, tahu udah ada apa enggak itu ya. Nah, kalau dalam bahasa kimia fisikanya namanya partikel. Partikel itu masih bisa kita lihat, masih bisa kita dapat, kita rasakan, ya. Nah, partikel ini dibelah lagi bisa nggak? Bisa dibelah lagi, bagian kecil udah nggak kelihatan. Nah, bagian ini disebut dengan molekul. Haus nih, ada H2O enggak? Air. Ibu-ibu jajan bakso di depan rumah, bang bikin bakso gimana? Kenapa kurang NaCl? Itu apa? Garam dapur lah gitu. Garam ngomongnya belagu. Ibu ngomong gitu sama tukangnya, bingung ya. Gue baru belajar kimia nih pengajian kemarin gitu ya boleh. NaCl. Ibu punya pembantu baru, bikinin teh. Pas kita minum, ini bikin teh gimana? Karena apa? Kurang C6 H12 U22. Tapi pembantu sakarosa gula pasir gitu. Ini contoh aja ya Bu. Nah berarti ada molekul, di bawah molekul namanya atom. Karena molekul ikatan atom, atom itu kayak hidrogen, nitrogen, oksigen itu contohnya. Nah atom ini dalam konsep fisika disebut unsur yang paling terkecil. Pertanyaannya bisa dibelah apa enggak? Bisa dibelah. Bisa. Jadi inti atom itu ada namanya neutron. Neutron itu inti atom itu dibelah. Dibelah ketika dibelah menjadi energi baru yang dahsyatnya luar biasa. Faktanya di tahun 42 ada apa di Jepang? Bom Hiroshima Nagasaki dan proses perpecahan atau uranium. Nah, bagian itu sudah dengan nama kuanta. Kuanta. Nah, ibu nggak suka nonton film ya? Kalau saya suka masih nonton film anak-anak, dulu nonton film Ant-Man. Ya, manusia semut tuh. Nah, ada 2 edisi. Kemana istrinya Profesor Pink? Rupanya istrinya bukan mati, tapi terjebak di alam kuanta namanya. Nah, ahli fisika lihat bahwa kuanta itu cuma kumpulan energi vibrasi. Kalau ada kata vibrasi berarti ada getaran. Nah, ibu-ibu sekalian, dalam konsep fisika, setiap benda memiliki getarannya masing-masing. Itu pernah dengar kan? Itu namanya resonansi. Resonansi. Jadi kita punya getaran masing-masing nih Bu. Bu, saya merem. Berasa ada orang, karena ibu-ibu ngeluarin getaran gitu. Anda suka di dalam rumah ada orang bisa tahu loh, karena ada getarannya. Ada getarannya. Artinya apa teman-teman? Orang itu saling meresonansi dalam hidup ini. Lihat fakta yang saya mau sampaikan di film ini. Gila. Putus. Apa Pak? Bersama saja. 56.000. Sampai 2 porsi nanti makan beramai-ramai kan, 1 porsi buat berempat lah gitu ya. Nah, kemudian saya yang satu belum muncul nih. Kemudian sampai di rumah saya taruh di meja karena nggak ada orang. Anak saya dulu sedang les, istri saya sedang jemput, gitu ya. Saya ke belakang, nggak lama saya dengan mobil masuk, sampailah. Anak saya yang pertama masuk ke rumah, kaget ya. Ya Allah mama, baru dulu ngomongin tadi nasi kebulinya udah ada. Nah, rupanya begini. Di mobil lagi jalan, anak saya ngomong minum, mama aku lapar banget mah. Kau nggak pengen makan apa aku malam ini? Pengen makan nasi kebuli. Oh. Jam 5 pas nasi kebuli. Ya. Kenapa pengen? Tadi aku istirahat nganterin temanku buku matematika ketinggalan. Keluarganya ini orang Arab mah, lagi makan nasi kebuli kayaknya enak banget. Kenapa kami minta? Malu lah aku bilang gitu. Terus kenapa? Aku pengen makan nasi kebuli. Teman-teman karena bikin nasi kebuli mau mancat ke alam, saya tangkap lagi di motor nasi kebuli. Nah, gitu. Bapaknya konek. Itu bukan kebetulan teman-teman, karena orang sedara nangkap resonansi orang sedaranya. Anak saya minta nasi kebuli, itu resonansi. Itulah makanya ibu-ibu, kalau ibu pulang pengajian pengen beli sesuatu, sampai di rumah, mak kok tahu ya aku pengen ini. Nah, ngerti maksudnya? Jadi kan ibu, itu resonansi, itu simpelnya begitu. Jadi jangan sepelekan tiba-tiba gitu. Ntar pulang dari Sentul-nya tahu aja gitu ya Bu. Masuk iPhone 17. Wah. 27.000 berapa? 42 juta ibu gitu ya. Jadi jangan apalagi nih ibu yang punya masih punya orang tua suka begitu kan. Bisa jadi orang tua lagi kangen gitu ya. Memang begitu.
Gitulah. Itu resonansi dan ikatan sedaranya itu luar biasa, itu paling kuat. Termasuk orang ini Bu. Kalau Anda udah dekat banget sama orang, resonansi sama tuh. Satu frekuensi kan maksudnya. Jadi kayaknya asik aja gitu ya. Lagi ngobrol ngerumpi. Ada yang masuk lain frekuensi. Diam semua gitu. Lain frekuensi gitu. Begitu kan memang gitu ya. Iya. Tapi kalau seperti kayaknya asik-asik aja, nyatu. Pokoknya happy aja lah gitu bawaannya. Itu satu frekuensi. Itu resonansi teman-teman sekalian. Dalam bahasa kerennya chemistry gitu ya sebutnya. Gitu-gitu ya. Itu resonansi. Nah, resonansi ini teman-teman sekalian itu betul-betul melekat dalam lingkungan. Pernah dengar Masaru Emoto? Nanti browsingnya. Masaru Emoto ada profesor di Jepang yang bisa moto kristal air. Oke. Itu kalau kata-kata airnya itu dikata-katain jelek-jelek, itu struktur airnya jelek, bentuknya nggak bagus. Nanti Bu Tati boleh sharing tuh ya, sering ketemu lah. Tapi kalau dibilang didoain, itu ya. Makanya sunahnya kalau kita minum baca doa ya itu maksudnya biar ini kan kita nggak tahu doanya gimana. Atau gini aja kita praktekin, bego, Bu Tati bilang bego, saya kasih orang di ujung, ayo minum berani kagak gitu ya. Lantar bego, bener Bu. Makanya pengobatan tradisional kan medianya air kan, air. Ibu di tempat saya dulu saya gini bilang musik tuh habis baca yasin pada berebut air gitu ya. Rupanya memang itu benernya. Jadi kan enak kalau kita ngaji ada air kan. Karena apa? Resonansi Bu, doa kita kasih anak yang bagus kan badannya gitu. Bukannya masalah itu, memang ada ilmiahnya dijelasin. Tahu nggak bentuk sisa terbaik air apa? Air Zam-Zam. Masyhur itu mengakui bahwa kisah terbaik di dunia adalah air Zam-Zam. Zam-Zam itu teman sekalian, itu kan nggak pernah berhenti ya namanya orang doa gitu ya. Makanya bagus banget. Makanya Bu gini, Ibu punya aqua nih, punya begini nih, taruh di dekat masjid, dalam masjid gitu. Paling tak hilang doang. Maksudnya airnya buat kita minum kan airnya bagus Bu, gitu maksud saya gitu. Atau Ibu ngaji salim, atau di rumah ada tempat ngaji, ada airnya banyak Bu, kan bagus resonansinya. Ibu, saya bangun rumah itu semua harus saya lalui tiap hari. Karena rumah saya bekas kuburan, 6 kuburan. Jadi saya bongkar semua kuburannya, saya angkat dan saya diamin ada 2 bulan supaya cahaya matahari masuk. Nah saya bikin ruangan tuh semua harus masuk dan saya buat kamar pas aja. Karena gini Bu, coba deh Ibu, kamar nggak pernah disisip 2 minggu aja, seminggu aja, rasanya beda nggak? Ngerti maksudnya? Resonansi nggak ada kan? Gitu ya. Jadi sampai begitunya. Ibu bingung kemana-mana, masuk ke masjid, ada nggak? Ada, karena resonansi luar biasa. Rumah yang di ngajiin beda lagi Bu, itu. Jadi itu resonansi itu dapat nempel, melekat. Nah Bu Tati tahu kan ceritanya yang di LPPI itu, yang dulu pertama kita masuk ke buku banyak pada kesurupan. Nah, itu Bu, gedung LPPI itu nggak pernah dipakai, kosong. Pas Mandiri pakai, kita yang pertama. Energinya nggak bagus karena udah lama kosong. Jadi banyak kejadian, tadi maksud saya. Resonansi itu begitulah Bu kerjanya. Makanya masuk ke dalam ruangan, assalamualaikum, selalu begitu ya. Kita ngajiin dulu, ya harus begitu. Karena apa? Karena resonansi bekerjanya seperti itu. Nah, ibu-ibu sekalian, kalau kita ingin jadi orang baik, punya kebiasaan baik, gampang katanya. Gampangnya gini nih. Maaf Bu, ada udah pada keluar negeri. Singapura. Nah, kalau udah pasti kaget nih. Ibu pas di Singapura, ada orang jadi paling disiplin dari situ. Sampah 3 malam kertas tinggal dibuang-buang. Karena kita takut buang sampah di sana gitu kan ya. Takut kan gitu ya. Kenapa? Karena environment-nya, lingkungannya sudah seperti itu. Maksud saya ibu-ibu sekalian, kalau ibu ingin membangun kebiasaan baik gitu ya, masuk ke lingkungan yang sudah baik. Kenapa ibu-ibu banyak sekali pengen anaknya masuk pesantren? Karena lingkungan pesantren yang kita beli kan, nanti maksudnya. Jadi hati-hati Bu, kalau Anda punya anak, lihat temannya siapa. Ini temannya nih main game lulu, pulang malam lulu, motoran terus-terusan gitu tuh. Anak kita ngikut gak ke dia? Ngikut. Kalau teman anak kita nih rankingnya bagus, rajin ngaji, rajin belajar, orang-orang pinter, aman kita. Karena resonansinya bagus. Singkatnya, yang kedua, dari satu kan kebiasaan. Yang kedua adalah masuk ke lingkungan yang bagus-bagus. Kayak ini pengajian kita ini kan gitu ya Bu. Soalnya kan jadi bagus semua. Karena
lingkungannya bagus. Jadi yang kedua itu adalah ibu masuk ke lingkungan yang sudah bagus. Maksudnya gini, berteman sama orang-orang yang baik, bergaul dengan orang yang hebat, jadi gitu. Yang saya maksud itu lingkungannya. Nah, jaga juga lingkungan chemistry di rumah tuh, rumah rapi gitu ya, rumah orang jadi happy, seneng, anak-anak jadi kemana-mana. Kalau udah seneng di rumah, udah asik aja kita ya Bu. Kalau di rumah seneng, kalau di rumah udah nggak betah, wah udah kacau deh. Jadi lingkungan seperti itu. Itu yang kedua. Yang kedua. Nah, teman-teman bicara masalah resonansi. Ini ada film dikit karena sudah bawa nih. Lihat ini. Ya. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Resonansi terbesar yang membentuk siapapun orangnya adalah dari keluarga. Setuju ya Bu? Ya. Jadi keluarga itu jadi penting banget. Ini kalau kita lakukan ini tuh bisa kemana-mana. Jadi anak meresonansi orang tuanya. Kalau anaknya bandel, tanya orang tuanya gitu maksudnya. Kan itu karena bandel banget sama sih orang tuanya, ya lu sendiri. Ya lu sendiri. Bu. Jadi memang sadar nggak sadari ibu-ibu sekalian, kita harus memang secara sadar harus didik anak-anak gitu aja. Jangan takut. Saya ketemu ada orang tua yang nggak mau ngomong, takut ngomong sama anaknya. Ya kita kan punya hak prerogatif full gitu. Saya kan istri, kalau anak marah, marahin aja. Saya marahin aja. Ya memang apa adanya. Gitu. Yang marah tapi ikut marah yang benar ya Bu. Ini marah, gumrang kali pembuat mental gitu. Itu masuk ke trauma anak. Ketika anak kita marah dari pembuat, jangan sampai dilempar gitu ya. Kalau marah, tapi jangan marahin orangnya, tapi marahin sikapnya, perilakunya. Kita marah nih, kamu ini susah diatur. Kalau udah begitu udah kemana-mana kan. Marah, kamu ini gimana? Sholat, sholatnya yang dimarahin, maksudnya gitu ya Bu. Pulang malamnya, nggak belajarnya, bukan orangnya. Anak bodoh gitu, anak tidak disiplin, itu udah ke orang. Dia tersinggung. Yang kita marah adalah itu perilakunya. Ibu marah karena kamu tidak sholat gitu ya. Nggak sholatnya yang dia lain lagi gitu ya. Sholat gitu ya. Jadi marah juga ada. Dan setelah itu ya Bu, rumusnya minta maaf. Ibu minta maaf kalau marah seperti ini. Kalau dibilang ini, aku yang minta maaf. Keren, itu keren. Sempurna lah didikan kita gitu. Karena dia sadari itu. Itu ya, jadi marah juga ada caranya gitu ya. Marahnya. Oke, teman-teman sekalian, kembali ke konsep ini. Jadi yang kedua tadi masuk ke lingkungan, makanya pengajian jadi penting. Aktif juga kalau ada jaringan lain kan, kalau pengajian ibu suka nyebrang tuh. Sana sini ikut aja, rame aja gitu. Paling rame lah, jangan lupa bawa kantong kresek. Pas saya tuh, kalau pas saya jangan disiapin dulu, dikasih kantong kresek gitu, biasa gitu ya. Emang begitu ramenya.
Biasanya kalau ibu saya pulang ngaji, seneng banget bu, banyak kue gitu aja udah. Ya ya bu ya, berapa gitu. Oke, yang ketiga, ibu-ibu sekalian, saya punya temen nih di kantor. Teman saya ini wanita. Patullah, tolong dong nasihatin suami saya biar begini gitu ya bu. Saya nggak kenal suaminya. Terus saya mikir gimana? Kalau saya nasihat suaminya, lu siapa? Bisa dicurigai gitu ya. Nah, saya tanya begini, Min, maaf nih, kalau suami lu dengar nasihat, dengan kata siapa? Ngerti maksud saya? Jadi orang akan sangat berbahagia kalau dan menerima kalau yang nasihatin adalah orang yang dia idolakan. Ngerti maksudnya? Yang dia hormati. Jadi orang bisa berubah ketika yang nasihatnya orang yang dihargai, yang dihormati. Itu benar itu. Jadi kalau Anda pengen punya kebiasaan bagus, minta nasihat dari orang yang Anda hargai juga, hormati juga. Terserah siapa aja. Romai Rama, minta Romai Rama yang jelasin gitu ya. Ada idola gue Romai Rama, patullah ya undang Romai Rama gitu. Nah anak-anak kita kan idolanya siapa? SpongeBob gitu, susah banget itu SpongeBob, susah nasihatinnya gitu ya. Ibu pasti tahu lah. Bu, idola saya satu. Saya tuh suka dulu main ke Darut Tauhid. Dengan Darut Tauhid siapa? Agit tuh. Agit itu buat saya tuh kalau dia ngomong enak loh. Saya belajar banyak dari dia bagaimana menyederhanakan kata-kata sehingga gampang didengar. Saya dikasih bukunya sama dia. Ustaz, apa mau nanya nih, kalau ngomong yang susah jadi gampang gimana caranya? Dikasih buku bu. Saya baca bukunya itu 3 buku. Oh ada kunci-kuncinya rupanya. Jadi ngomong tuh asik-asik aja gitu ya. Nah dari dia. Jadi jangan terlalu tinggi juga ngomongnya, orang nggak ngerti apa-apa. Jadi level bahasa itu disamakan. Nah, saya berubah kebiasaan itu ketika saya ketemu dengan Agim, ketika saya minta nasihat, yang itu tuh Bu. Jadi bahasa itu harus disesuaikan. Ada teknik-tekniknya. Ngomong biasa aja. Saya ngomong kalau sama eksekutif lain lagi. Kalau ibu ya begini cukup lah gitu ya. Jadi jangan pakai istilah yang terlalu tinggi. Nah, ibu sekalian, kalau bicara masalah paradigma, terus Mas, mati lagi. Maaf. Oh. Mati lagi. Oke, teman-teman sekalian nih. Kalau Anda lihat ke bawah ya, ke bawah ini ke bawah nih sebenarnya padanan dari yang tadi kita bahas. Ingat, tadi ada kata partikel ini ya. Nah, saya di sini aja. Ini saya kasih ini ya, ada partikel gitu ya. Partikel. Kemudian di bawahnya molekul tadi ya. Di bawah lagi ada atom. Di bawah atom namanya kuanta. Jadi ya, ibu-ibu sekalian, semakin ke bawah itu energi semakin dahsyat, semakin besar, makin tinggi. Oke, ya. Memang letaknya ini. Ya, jadi semakin ke bawah ini semakin dahsyat. Dulu. Nah, udah ada. Karena ada filmnya. Nah, jadi semakin bawah semakin dahsyat. Ibu sekalian, maaf nih. Misalnya kita berantem, kena pukul, sakit apa enggak? Sakit. Tapi sakitnya 10-15 menit kemudian hilang tuh. Tapi ada sakitnya nggak hilang-hilang. Sakit apa namanya? Hati. Hati itu teman-teman ada di level namanya kuanta yang paling bawah. Inti resonansi kita adalah hati. Kalau bahasa Arabnya apa? Kolbu. Nah, kita dengarkan idola saya yang ngomong sekarang. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Saya suka sekali dengan judul ini Pak. Karena ini memang makanan sehari-hari.
Manajemen kolbu itu tidak jauh dari ini. Kenapa sih kok hati begitu penting? Lah memang hati yang mengendalikan diri kita. Coba, hati sedih, pasti kompak. Tidak, itu sedih pasti. Mata mengeluarkan air, tangan gosok-gosok itu. Kompak sekujur tubuh mengekspresikan hati. Sekarang hati gembira, alhamdulillah dapat bonus. Itu pasti gembira. Hati dongkol, kurang ajar kamu. Namanya kamu kerjaan, itu pasti hatinya marah. Hati jatuh cinta, ada lagi. Ibu sudah tahu kalau suami ibu berdua, gampang kelihatannya Bu. Jalan suka pelan, suka buka SMS malam-malam ya. Nelponnya di kamar mandi itu gejala tuh ya. Terus senang main panah-panahan kan begitu tuh. Kalau ada kupu-kupu dikejar itu gejala ya. Tapi kalau saya nggak gitu-gitu amat. Nah hadirin, kalau saya merujuk maaf pendapat Nabi Muhammad begini katanya, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu ala wahiyal qalb. Ketahuilah bahwa dalam tubuh ini ada sesuatu yang kalau dia baik, baik sekujur tubuhnya, yang kalau dia jelek, jelek sekujur sikapnya. Itulah yang dinamakan qalb. Bila hati kian lapang, hidup susah tetap senang. Walau sulit menghadang, dihadapi dengan tenang. Tapi bila hati sempit, segalanya jadi rumit. Seakan hidup terhimpit, lahir batin terasa sakit. Bu, kalau kita dalamin resonansi, ada hukum yang kedua. Tapi ini agak panjang kalau dibahas. Namanya law of attraction. Jadi hukum ini teman-teman sekalian bilangnya begini, apa yang kita pikirkan itu yang akan kita dapat. Itu hukumnya begitu. Oke. Nah, tapi tetap intinya ada di kolbu. Nah, teman-teman sekalian, tarikan itu sebenarnya akan sangat cepat kita dapat kalau energinya murni, maksudnya hatinya bersih. Maaf nih kalau ada rasa di dalam masih ada sakit hati, dendam, maafin aja, ikhlasin aja. Jangan heran rezeki kita, keinginan kita, bersihnya kita itu datang dengan luar biasa. Hati kalau masih ada sedikit aja tuh, ya namanya iri, jelek gitu ya, itu menghalangi seluruhnya. Yang bagus-bagus nggak bisa masuk. Itu konsep kolbunya Agim itu ibu sekalian. Jadi bersih aja udah. Orang menyakiti, Allah maafin, gitu udah selesai. Gue udah maafin, ikhlas. Coba Anda nggak ikhlas, itu ganjal semua. Mau rezeki kayak apa aja nggak nyampe ke kita Bu. Karena apa? Titik itu kadang-kadang kita keluar diri, ke anak larinya gitu, karena nggak bersih. Bu, kalau Anda disakitin gitu ya, alhamdulillah. Karena rasa sakit itu bukan memperlemah, tapi memperkuat. Maafkanlah sang mantan, ibu sekalian. Mantan itu banyak kan itu. Maafin semuanya, karena itu yang memperkuat kita sebenarnya. Jadi sakit hati, kita dibagi maki, cobaan bertubi-tubi, itu sebenarnya ujian buat kita. Ujian itu Allah nyatanya begitu, bukan sengaja. Karena memang kita sedang disetting. Tapi ingat, fitrah kita kan bersih, jangan kotor juga, ikhlas aja. Gitu. Kalau dokter ibu-ibu, waktu itu masih foto-foto tuh gitu. Itu nanti rezeki kita tuh nggak nyampe Bu, hati-hati deh. Kalau Anda udah minta maaf, dia nggak maafin, udah urusannya lain-lain lah gitu ya. Karena apa? Yang penting kita bersih. Jadi sentralnya ada di
Hati. Hati itu teman-teman sekalian ketika masuk dalam pikiran itu kelipatnya 3.000. Itu referensinya buku RB Sentanu, Kuantum Ikhlas. 3.000 itu memecah alam. Keluar hukum yang kedua, the law of resonance namanya. Kita dapat apa yang kita pikirkan. Tapi hukumnya universal. Nggak melihat dia bagus, baik, pokoknya masuk aja. Masuk aja. Makanya ibu-ibu sekalian jangan pernah berpikir negatif. Negatif bukan makin menjauh, tapi makin mendekat. Karena hukum itu bilang begitu. Lagi reuni ngumpul nih, biasa reuni ngumpul. Pertanyaan reuni kan tergantung umur kita pergi ketemu. Kalau yang baru-baru 25, kuliah di mana? Masih pada kuliah. Udah nikah apa belum? Kan gitu ya. Udah, belum, udah, lu udah sama siapa? Itu yang gue sebelin. Pernah dengar begitu? Itu masih yang gue sebelin, jadi suami gue gitu. Makanya jangan sebel-sebel sama orang. Makin sebel bukan makin menjauh tapi makin mendekat. Itu hukum law of attraction. Ngerti maksud saya? Bu, jangan pernah negatif. Bu, maaf, ini bapak-bapak atau kalau Jumatan mikir pernah ke teman saya, Ki, sepatu hilang nih, sepatu hilang. Benar-benar hilang itu sepatunya. Yang buat hilang itu bukan siapa, pikiran kita. Maaf, kontak yang lain. Bu, kita kan takut yang namanya anjing, bukan masalah takutnya, bungkul lazonya itu kan diuji pakai tanah juga. Saya juga sama anjing takut tuh. Ya pernah ada rabies kan gitu ya. Adanya yang lewat. Dia kan daripada gibah, kita tetangga itu anjing pada ngobrol. Kita ketakutan, gawat dikejar. Gawat dikejar. Anjing liatin kita dikejar dengan senang hati. Anjing ini sebenarnya nggak mau mikir kita. Dia lagi ngobrol sama teman-temannya. Karena kita yang narik dia nengok. Kita dikejar dengan senang hati. Bapak saya bilang gini, kalau ada anjing jangan lu pikirin. Memang itu rumusnya. Cuekin aja. Kenapa? Semakin kita pikirin, bukan makin mendekat, bukan makin menjauh, tapi makin mendekat. Ibu-ibu sekalian, mulai saat ini untuk kondisi apapun, untuk siapapun, jangan pernah berpikiran negatif. Saya termasuk punya pengalaman lucu, Bu. Ya Allah, saya mau UI, kenapa jadi IKIP tuh? Allah saya marahin gitu ya, Bu. Allah saya marahin gitu. Itu benar-benar marah, man. Saya kecewa. Udah saya tahajud tuh, Bu. Tahajud, sholat semua, tapi kenapa IKIP gitu ya? Lucunya gitu. Jawaban itu, saya dapat jawaban tahun 96. Setelah berapa tahun? Setelah lama tuh, dari SMP, dari SMA, kan kuliah. Itu jawabannya lucu. Jadi untuk di BBD kan ada penempatan, saya minta di cabang. Nggak apa-apa, Bu, di luar Jawa, Sumatera saya mau gitu ya. Udah minta berkali nggak disetujuin sama kepala urus sama direksi. Ya disuruh, kamu nggak ada Bu Rini Arifin. Ya ada Bu Rini Arifin. Kenapa kamu? Kamu saya dengar mau ke cabang, nggak bisa. Kamu itu memang disiapin di sini. Buat ngurusin pendidikan, kamu karena orang IKIP tuh. Ngerti maksud saya? Jawabannya sekian tahun baru saya ngerti kenapa Allah saya nyuruh kuliah di IKIP gitu aja udah. Kan kita suka suzon ya. Suzon sama Allah juga kan. Ya Allah, minta ini dapat ini gitu ya. Karena memang yang dikasih kita tuh bukan yang kita minta, memang yang terbaik gitu aja. Yang terbaik. Jadi terima apa adanya, yang penting ikhlas. Nah teman-teman sekalian, maaf kalau bicara teman-teman sekalian, kan ada orang yang modalnya tuh negatif, ketemu negatif, ada begitu. Ya kan memang main frame-nya negatif. Ada yang itu tuh, dan memang susah. Bu, efeknya apa? Enggak tahan, Pak. Dari ngomong aja jarang muji, kecuali iklan lah. Coba tanya, bagaimana menurut pendapat Anda? Lihat prestasi nggak sanggup, Pak. Orang kita emang nggak sanggup lihat prestasi orang lain. Nggak boleh aja. Tanya, menurut Anda tentang Agi bagaimana? Menurut saya si Agi itulah kepalanya itu retak ya. Disangka perban. Padahal sorban. Jadi menurut Anda Nabi Adam bagaimana? Menurut saya sih Nabi Adam itu lumayan lah ya. Sebagai Nabi pertama, cuma saya yang tulis. Itu Nabi Pak. Suruh dia nonton TV pasti jelek aja omongannya. Bibir tebal nyanyi lo ngaca. Diomongin, kasih makan negatif. Ayo mari makan. Nah, pasti makanannya itu lagi lah bosan. Pasti dia, Bu makan soto. Sayang sotonya dingin.
Yang ini anget Bu, ya dari mana kerupuknya? Itu kerupuknya di sana, kerupuknya kecil-kecil ya, ada yang gede. Kasih coba kalau ada sate. Ini satenya gua cuma 3 dengan 5. Ambil dimakan tuh Pak. Sayang nggak ada kopi ya, harusnya pagi ini ada kopi. Oh ini ada kopinya. Mana pisang gorengnya mana? Nggak ada aja. Ini manusia pendem Pak. Di kantor juga error aja terus Pak. Jelek aja ngomongnya tuh. Gak pernah bagus. Kacau Jakarta. Padahal dia yang ngacauinnya. Bangun tidur. Pinggang segala kerasa. Ketua, kita begini. Tubuhnya dikutuk. Mau makan ya, pasti nasi goreng ada pos. Mau keluar, pasti udah macet. Jam segini paling nyebelin. Macet sekarang Jakarta tuh kacau. Jadi naik mobil aja seneng. Di dalam mobil tuh lihat supir bis kota sekarang kacau, punya disiplin, marah ke supir. Padahal nggak ganggu dia. Lihat lampu merah ini paling nyebelin nih lampu ini. Merahnya lama, hijaunya sebentar, marah ke lampu. Ada yang minta, udah pasti ada yang mengorganisasi ya, organisir. Ngasih juga enggak tuh. Ada polisi tinggi dan pelit, enak aja ya polisi ngatur-ngatur. Tangkap tuh atasannya, rekening.